Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Raikumanul Arifin dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI235 dari Prodi Teknik Informatika. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pre-processing data, melanjutkan project yang kemarin yang mengambil data dari tweets. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengupload file CSV. Jadi dataset yang isinya tweet mentah saya upload langsung di sini. Nah, saya menggunakan hasil dataset yang kemarin yang sudah saya ituin. Aduh, sebentar. Nah, di sini kan kemarin di project yang kemarin saya sudah mengambil dataset dari Twitter. Nah, ini kita lanjutkan yang di sini. Di sini kita bisa upload filenya. Kalau sudah, akan menjadi seperti ini. Oke. Yang kedua, di sini setelah filenya diupload, kita bisa lihat datanya secara manual satu-satu. Jadi saya pakai Pandas buat lihat file CSV. Nah, habis itu saya cek sekilas ya sekitar 5 baris teratas buat memastikan datanya masuk dengan benar. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Di sini sudah terlihat. Oke, selanjutnya untuk penjelasannya di sini ada file name, yaitu untuk mengambil nama file upload. Habis itu ada read CSV untuk membaca CSV-nya dan head untuk preview data. Oke, selanjutnya kita lanjut. Sebelum kita bersihin teksnya, saya akan mendownload dulu stop words. Ini tuh kumpulan kata-kata umum seperti yang, dan, di. Nah, kata-kata ini biasanya tidak punya makna penting dalam analisis. Maknanya nanti kita buang. Untuk kodenya akan seperti ini. Import ntlk download stop words. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan memilih kolom teks dan filter bahasa. Nah, di dataset tweets ini biasanya banyak kolom, ada username, waktu posting, dan lainnya. Nah, saya ambil kolom teks yang teksnya saja karena itu yang mau kita proses. Saya juga bersihkan baris kosongnya biar nggak bikin error. Nah, untuk teks untuk data tweets yang saya ambil ini bahasanya bahasa Indonesia tidak terdapat di dalam data tweetsnya saya. Jadi saya ganti dengan bahasa Inggris. Tetapi bahasa lain juga ada, misalnya kayak Brazil, yang lain-lain, Kanada, karena data tweets yang saya ambil itu berasal dari Brazil. Jadi bahasa Indonesia tidak terdapat pada data tweetsnya tersebut. Selanjutnya untuk definisi fungsi-fungsi processing. Sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan panjang, processing. Jadi tuh intinya kita bikin fungsi-fungsi kecil seperti cache folding, hapus tanda baca, hapus angka, rapikan spasi, sampai buang stop words. Nah, nantinya semua fungsi ini kita gabungkan jadi satu pipeline biar prosesnya otomatis. Nah, untuk contohnya ada di seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu tampilkan semua hasil setiap proses untuk satu tweet. Sebelum saya jalankan processing ke seluruh data, saya kasih lihat dulu satu contoh biar kebayang. Jadi saya ambil satu tweet dan tunjukkan hasil setiap tahap pembersihan. Biasanya bagian yang paling disukai audiens karena mereka bisa melihat perubahannya dengan jelas. Nah, ini jadi setiap baris nanti, ya ini hasilnya. Jadi setiap baris nanti akan menghasilkan langkah-langkahnya. Jadi ini misalnya teks asli, the initial entry of previous, nanti jadi seperti ini. Setelah cache foldingnya, habis itu
setelah hapus URL mention hashtag retweet, makanya ini. Dan setelah hapus non alfabet, ini langkah hasilnya. Dan setelah tokenisasi, langkahnya hasilnya akan seperti ini. Setelah stop word removal, habis itu setelah stemming, dan hasil akhir processing ya. Nah, selanjutnya untuk penerapan processing ke seluruh teks, kalau satu tweet sudah jelas perubahannya, sekarang saya akan jalankan seluruh dataset ini biar prosesnya agak makan waktu kalau datanya banyak, tapi di contoh ini cukup cepat. Ya, ini ya. Nah, ini kalau kolomnya clean text, berisi hasil bersih, akan seperti ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian simpan hasil file baru. Nah, ini tuh opsional ya. Jadi misalkan kayak buat analisis sentimen, clustering, atau modeling, saya simpan hasil pre-processingnya ke file CSV baru. Jadi nggak perlu ulang proses di awal. Karena sebelumnya itu kan kita udah ngambil data CSV tuh. Nah, kalau di make yang lama takutnya ketimpa atau gimana, jadi kita make file pre-processingnya yang baru. Oke, di sini ini. Nah, ini hasilnya akan masuk ke sini ya. Ini file data tweet CSV yang sebelumnya, ini file clean pre-processing CSV yang baru yang sudah ini dihasilkan tadi. Ini. Hasilnya kalau dibuka akan seperti ini. Sini ada full text yang kayak dance ini tentang beritanya, dan ada link untuk langsung menuju ke beritanya, berita Twitternya. Di sini bahasanya, language-nya, untuk bahasa saya atau language-nya terdapat hanya English saja, tidak terdapat bahasa Indonesia. Nah, ini clean text-nya. Nah, oke, segitu saja pembahasan dari saya tentang pre-processingnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.